Institusi Kerajaan Pagaruyuang. Jika ditinjau dari dua kelarasan adat di Minangkabau, Kotopiliang dan Bodicaniago, institusi Kerajaan Pagaruyuang tersebut, baik Rajo Tigoselo, Basa Ampek Balai maupun Langgam dan Tujuh, seluruhnya ditepati oleh nagari-nagari yang mengamalkan sistem adat Kotopiliang. Sepertinya, Kotopiliang berkoalisi dengan Kerajaan Pagaruyuang, sedangkan Bodicaniago mengambil peran sebagai oposisi. Tahun 1347 Masehi diyakini sebagian besar ahli sejarah untuk menetapkan berdirinya Kerajaan Pagaruyuang berdasarkan manuskrip yang dipahat oleh Aditya Warman pada bagian belakang arca Amongapasa yang ditemukan di situs Rambahan, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Damasraya. Dalam manuskrip tersebut, Aditya Warman memproklamirkan dirinya menjadi raja di Malayapura. Tidak lama berselang, Aditya Warman memindahkan pusat pemerintahannya dari Siguntua Damasraya ke pedalaman Minangkabau di Pagaruyuang. Kerajaan tersebutlah yang kemudian dikenal sebagai Kerajaan Pagaruyuang. Sistem pemerintahan Kerajaan Pagaruyuang memiliki kemiripan dengan sistem pemerintahan yang ada di Majapahit. Hal ini sangat memungkinkan karena Aditya Warman dibesarkan dalam lingkungan Kerajaan Majapahit dan kemudian mengadopsi sistem tersebut dalam kerajaan baru yang dibentuknya di Pagaruyuang. Sistem pemerintahan yang sama itu dapat dilihat dari institusi Rajo Tigoselo, Basa Ampek Balai, dan Langgam nan Tujuh. Ayo kita bahas ketiga institusi Kerajaan Pagaruyuang tersebut. Pertama, kita bahas dulu institusi Rajo Tigoselo. Rajo Tigoselo merupakan tiga raja bersama yang terdiri dari Rajo Alam Pagaruyuang, Rajo Adat di Buwo, dan Rajo Ibadat di Sumpur Kudus. Pada awalnya, ketiga rajo tersebut berkedudukan di Nagari Pagaruyuang. Rajo Alam berkedudukan di Gudam, Rajo Adat di Balai Janggo, dan Rajo Ibadat di Kampung Tangah. Dalam perkembangannya, Rajo Adat memindahkan pusat kekuasaannya ke Nagari Buwo dan Rajo Ibadat ke Nagari Sumpur Kudus. Rajo Tigoselo mirip dengan Mahamantri Katrini atau tiga Mahamantrinya Kerajaan Majapahit. Kita lanjutkan ke institusi Basa Ampek Balai. Basa Ampek Balai merupakan empat menteri utamanya Kerajaan Pagaruyuang yang mirip dengan Catur Rakyan atau empat penguasanya Kerajaan Majapahit. Hal yang sama juga dilihat dari Langgam nan Tujuh yang mirip dengan tujuh upapati Kerajaan Majapahit. Masing-masing unsur dari Langgam nan Tujuh memiliki fungsi tersendiri sebagai berikut. Yang pertama, Pamuncak Kotopiliang berfungsi sebagai pimpinan Langgam nan Tujuh. Perdamaian Kotopiliang berfungsi pendamai negari-nagari yang bersengketa. Pasak Kungkuang Kotopiliang pengawas keamanan dalam negari. Harimau Campo Kotopiliang panglima perang. Camin Taruih Kotopiliang badan penyelidik. Jumati Kotopiliang pelaksana hukum, dan Gajah Tongga Kotopiliang berfungsi sebagai benteng dan penjaga bagian selatan Minangkabau. Jika ditinjau dari dua kelarasan adat di Minangkabau, Kotopiliang dan Bodicaniago, institusi Kerajaan Pagaruyuang tersebut, baik Rajo Tigoselo, Basa Ampek Balai maupun Langgam nan Tujuh, seluruhnya ditepati oleh nagari-nagari yang mengamalkan sistem adat Kotopiliang. Sepertinya, Kotopiliang berkoalisi dengan Kerajaan Pagaruyuang, sedangkan Bodicaniago mengambil peran sebagai oposisi. Sekarang kita sigi nagari-nagari dalam kelarasan Kotopiliang yang berkoalisi dengan Kerajaan Pagaruyuang. Kita mulai dari Rajo Tigoselo. Pada awalnya, Rajo Alam, Rajo Adat, dan Rajo Ibadat bermukim di Nagari Pagaruyuang. Pada tahap selanjutnya, Rajo Adat pindah ke Nagari Buwo yang saat ini masuk dalam Federasi 4 Koto di Hilia dalam wilayah Lintobuwo dan Nagari Sumpur Kudus di Kabupaten Sijunjuang. Nagari Buwo
Suwo dan kawasan 4 Koto di Hilir dan Sumpur Kudus masuk dalam nagari-nagari yang berkelarasan Koto Piliang. Lanjut ke Basa Ampek Balai. Institusi Basa Ampek Balai ini juga bagian dari nagari-nagari yang memakai kelarasan Koto Piliang. Nagari-nagari tersebut adalah Sungai Tarok, tempat kedudukan Panitahan, Sumania, tempat kedudukan Makudum, Saruaso, tempat kedudukan Indomo, dan Padang Gantiang, tempat kedudukan Tuan Kadi. Fungsi keempat pembesar tersebut disebutkan dalam mamangan adat sudah mengindikasikan bahwa mereka merupakan bagian dari kelarasan Koto Piliang. Fungsi keempat pembesar tersebut disebutkan dalam mamangan adat sebagai berikut. Datuk Bandara Putih di Sungai Tarap yang disebut juga Panitahan disebut sebagai Pamunca Alam Koto Piliang. Makudum di Sumania, Aluang Bunian Koto Piliang, Indomo di Saruaso, Payung Panji Koto Piliang, dan Tuan Kadi di Padang Gantiang berfungsi sebagai Suluh Bendang Koto Piliang. Selanjutnya, kita lihat pula nagari-nagari yang membentuk institusi Langgam Nan Tujuh. Terdapat 7 federasi yang membangun institusi Langgam Nan Tujuh. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, Pamuncak Koto Piliang. Nagari yang masuk dalam Pamuncak Koto Piliang adalah Sungai Tarap, Sumania, Saruaso, dan Padang Gantiang, yaitu nagari-nagari yang tergabung di dalam institusi Basa Ampek Balai. Secara administrasi pemerintahan saat ini, keempat nagari tersebut berada di Kabupaten Tanah Datar. Nagari Sungai Tarap berada di Kecamatan Sungai Tarap, Nagari Sumania di Kecamatan Salimpawang, Nagari Saruaso di Kecamatan Tanjung Emas, dan Nagari Padang Gantiang di Kecamatan Padang Gantiang. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa yang termasuk dalam Pamuncak Koto Piliang hanya Nagari Sungai Tarap saja. Yang kedua, Perdamaian Koto Piliang. Terdapat 2 nagari yang bersekutu membangun Perdamaian Koto Piliang, yakni Nagari Simawang dan Nagari Bukit Kanduang. Saat ini, kedua nagari tersebut berada di 2 kabupaten yang berbeda. Nagari Simawang berada di Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, dan Nagari Bukit Kanduang di Kecamatan 10 Koto Diateh, Kabupaten Solo. Yang ketiga, Pasak Kungkuang Koto Piliang. Yang disebut sebagai Pasak Kungkuang adalah Sungai Jambu dan Labuatan. Saat ini, keduanya berada di satu nagari, yakni Nagari Sungai Jambu di Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar. Labuatan saat ini merupakan jorong atau bagian dari Nagari Sungai Jambu. Yang keempat, Harimau Campo Koto Piliang. Harimau Campo Koto Piliang ini dipimpin oleh Tuan Gadang di Batipuah. Wilayah Tuan Gadang ini adalah wilayah yang disebut dengan Batipuah Sapuluh Koto. Secara administrasi pemerintahan saat ini, wilayah tersebut berada di Kecamatan Batipuah dan Kecamatan 10 Koto di Kabupaten Tanah Datar dan juga seluruh wilayah Kota Padang Panjang. Tuan Gadang berkedudukan di Nagari Batipuah yang saat ini terbagi atas Nagari Batipuah Baru dan Nagari Batipuah Teh. Yang kelima, Camin Taruih Koto Piliang. Nagari yang bersekutu membangun unsur Camin Taruih Koto Piliang adalah Nagari Singkara dan Nagari Sandiang Baka yang berada di tepian Danau Singkara. Kedua nagari tersebut sekarang berada di Kecamatan 10 Koto Singkara, Kabupaten Solo. Yang keenam, Cumati Koto Piliang. Nagari Suli Ayia dan Nagari Tanjung Balik merupakan 2 nagari yang membangun Cumati Koto Piliang. Kedua nagari tersebut juga berada di Kabupaten Solo, tepatnya di Kecamatan 10 Koto Diateh. Yang ketujuh, Gajah Tongga Koto Piliang. 2 nagari paling selatan posisinya di antara 6 unsur Langgam Nan Tujuh adalah Silungkang dan Padang Sibusua. Nagari Silungkang berada di Kecamatan Silungkang, Kota Sawalunto, sedangkan Nagari Padang Sibusua berada di Kecamatan Kupitan, Kabupaten Sijunjung. Demikian sana ulasan kita tentang institusi Kerajaan Pagaruyuang. Terlihat sejumlah persamaan institusi Kerajaan Pagaruyuang dengan Kerajaan Majapahit, sebuah kerajaan besar yang merupakan pelanjut Kerajaan Damasraya yang didirikan oleh Raja Adityawarman yang menurut sebagian ahli sejarah beliau dibesarkan di Majapahit.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan loncengnya untuk informasi terkini seputar nagari yang ada di Sumatera Barat. Tonton Nagaripedia, kenali nagarimu, cintai Indonesia.